sebelum ke pertanyaannya mungkin boleh perkenalkan diri dulu. Oh, saya dengan Ibu Erlin selaku pengelola Museum Pos Indonesia. Ada lagi? Mungkin Ya sebenarnya sih nggak, kalau dibilang pengelola itu kan luas ya. Jadi di sini kita bisa sebagai edukator juga, guiding juga, konservator juga, merawat koleksi, mengembangkan juga, mengembangkan museum harus seperti apa gitu. mungkin langsung ke pertanyaan yang Boleh, pertama ya Bu. Soal kemarin setting juga sebelum kesini, fasilitasnya tuh ada gadget Win Audio Tour Guide. Oh ya. Nah, mungkin itu tuh asal masalahnya tuh kenapa diciptakan fasilitas itu gitu. Jadi gini, kebetulan Museum Pos ini kan memang tempatnya posisinya dekat geologi, dekat dengan gedung sate, di tengah-tengah. Jadi kebanyakan itu turis habis dari gedung sate pasti mampir ke sini. Jadi gadget untuk guide itu fungsinya, jadi setiap ada turis yang datang ya, wisata asing, jadi itu kita berikan ke mereka. Jadi selama mereka berkeliling ke museum, mereka bisa mendengarkan penjelasan setiap mereka ke koleksi, misalkan PKD, pos keliling desa, oh ininya informasinya seperti ini. Jadi di situ udah ada rekaman 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kalau memang mereka kan rata-rata wisata asing nggak semuanya, ada juga yang memang mereka sudah tinggal di Indonesia atau memang mereka bisa bahasa Indonesia itu. Jadi seperti itu. Jadi kita berikan headset itu, ada tombol-tombolnya, mereka tinggal pencet mau bahasa apa di situ. Jadi kita tidak perlu mendampingi berbicara lagi guidingnya. Jadi mereka udah tinggal keliling aja mendengarkan itu, karena memang di Bandung ini memang yang punya adalah Museum Pos Indonesia kebetulan. Museum-museum yang lain belum ada. Jadi kita memang ada alatnya 2 di situ, diperuntukkan untuk wisata-wisata asing. Jadi mereka tinggal keliling aja, di situ udah ada penjelasannya. Oh koleksi ini, informasinya ini gitu. Mungkin jadi fasilitas itu tuh untuk memudahkan ya. Iya, memudahkan wisata asing berkunjung ke museum, gitu, keliling. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu Bu, soal benda terpenting yang ada di Museum Pos Indonesia itu apa ya Bu? Paling penting ya perangko sebenarnya sih ya. Kalau dari semua koleksi kita ada koleksi perangko, tapi yang jelas perangko yang langka itu memang kita masih kita simpan dalam album. Karena apa? Kalau kita simpan semuanya di museum, ada cenderung kekhawatiran hilang. Jadi kita tampilkan perangko, cuma namun kayak perangko mancanegara posisinya ada di dalam vitrin, ada di dalam lemari, itu kita ini ya. Cuma untuk koleksi-koleksi yang mahal atau yang langka ada kita simpan. Jadi sewaktu-waktu misalnya ada orang yang ini, paling kalaupun memang kita mau display replikanya. Mungkin ke pertanyaan yang terakhir ya Bu, soal tanggapan Ibu terhadap masyarakat itu yang menilai bahwa museum itu tidak menarik gitu Bu. Jadi kayak enggak seperti tempat wisata yang lain kan, museum itu jadikan tempat wisata edukasi gitu ya Bu. Nah, pendapat Ibu tuh ini maksudnya menurut apa? Menurut masyarakat atau menurut Ibunya sebagai pengelola museum? Dikatakan tidak menarik. Ya. Sebenarnya dibilang tidak menarik juga tidak juga ya, karena sekarang museum-museum sekarang tidak hanya melulu harus bicaranya sejarah saja kalau saya lihat, tapi juga sekarang udah ke era digital ya, jadi teknologi. Jadi sekarang museum bukan
dalam arti orang masuk hanya melihat benda-benda kunonya saja, enggak, tapi sekarang sudah banyak kayak ada permainannya, kayak ada tempat selfie, ada game seperti itu. Jadi orang datang masuk tidak hanya melihat benda kuno atau horor atau apa dengan gedungnya, koleksinya, enggak, tapi sekarang lebih ke selain edukasi juga hiburan. Terus sekarang juga museum kan juga kayak ada kafe-kafenya, terus tempat apa orang mau eksplor misalkan punya bakat atau punya mengadakan pameran terus segala macam. Jadi untuk sebagai apa ya, ruang publik ya, intinya ruang publik untuk generasi milenial. Jadi sekarang sudah banyak sih museum-museum yang enggak, istilahnya eranya itu udah ke teknologi ya, ke digital gitu. Jadi orang juga nggak akan, justru kalau saya lihat sekarang di era-era sekarang ya, sekarang udah mulai banyak juga milenial yang misalkan contoh datang ke Museum Nasional selfie di sini, terus ada kegiatan pameran seni budaya begitu. Anak-anak milenial sekarang juga udah mulai cukup apa ya, kalau saya lihat rasa ingin tahu atau penasarannya udah cukup lumayan kalau menurut saya.